Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delviani Susanti dengan NIM 190563201049. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Baiklah, di sini pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, pendapat, perasaan, atau berita kepada orang lain. Nah, di sini komunikasi dapat pula diartikan sebagai proses pertukaran pendapat, pemikiran, atau informasi melalui ucapan, tulisan, maupun tanda-tanda. Nah, komunikasi dapat mencakup segala bentuk interaksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terdapat 4 bentuk. Yang pertama itu bentuk nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu di sini adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum, sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon. Dan selain itu juga bisa digunakan saat bercakap satu lawan satu. Komunikasi verbal ini penting karena efisiensi. Berikut ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi verbal Anda. Nah, yang pertama itu gunakan suara berbicara yang kuat dan percaya diri. Nah, di sini menggunakan suara bicara yang kuat dan percaya diri itu apalagi saat menyampaikan informasi kepada beberapa kelompok, pasti untuk menggunakan suara yang kuat agar semua orang itu dapat mudah dengan mendengar Anda. Percaya diri saat berbicara sehingga ide Anda jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, yang kedua itu gunakan mendengarkan secara aktif. Nah, di sini sisi lain dari menggunakan komunikasi verbal adalah mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Nah, keterampilan mendengarkan secara aktif adalah kunci saat mengadakan rapat, presentasi, atau bahkan saat berpartisipasi dalam percakapan empat mata. Melakukannya akan membantu Anda tumbuh sebagai komunikator. Dan yang ketiga itu hindari kata-kata pengisi. Mungkin Anda tergoda terutama selama presentasi untuk menggunakan kata-kata pengisi seperti seperti, jadi, atau ya. Meskipun mungkin terasa alami setelah menyelesaikan kalimat atau berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikiran Anda, hal itu juga dapat mengganggu audiens Anda loh. Cobalah menyajikan kepada teman atau kolega terpercaya yang dapat menarik perhatian saat Anda menggunakan kata-kata pengisi. Cobalah untuk menggantinya dengan menarik napas saat Anda tergoda untuk menggunakannya. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, di sini komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan atau menyenangkan. Jika mereka menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup, seperti lengan disilangkan atau bahu membungkuk, mereka mungkin merasa cemas, marah, atau gugup. Jika mereka menunjukkan bahasa tubuh terbuka dengan kedua kaki di lantai dan lengan di samping atau di atas meja, mereka cenderung merasa positif dan terbuka terhadap informasi Anda. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Yang pertama itu perhatikan bagaimana perasaan Anda secara fisik. Nah, di sini sepanjang hari saat Anda mengalami serangkaian emosi, cobalah untuk mengidentifikasikan di mana Anda merasa emosi itu di dalam tubuh Anda. Misalnya, jika Anda merasa cemas, Anda mungkin memperhatikan bahwa perut Anda terasa sesak. Mengembangkan kesadaran diri terhadap berbagai emosi Anda mempengaruhi tubuh Anda dapat memberi Anda penguasaan yang lebih besar atas presentasi eksternal Anda. Nah, yang kedua, bersikaplah sungguh-sungguh dengan komunikasi nonverbal Anda. Usahakan untuk menunjukkan bahasa tubuh yang positif saat Anda merasa waspada, terbuka, atau positif tentang lingkungan Anda. Anda juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk mendukung komunikasi verbal Anda. Jika Anda merasa bingung atau cemas tentang informasi seperti menggunakan alis yang berkerut. Nah, dan yang terakhir, tiru komunikasi nonverbal yang menurut Anda efektif. Contohnya itu, misal jika Anda melihat bahwa ketika seseorang menganggukkan kepalanya, itu berarti mengomunikasikan persetujuan dan umpan balik positif secara efisien. Gunakan itu dalam pertemuan Anda berikutnya ketika Anda memiliki perasaan yang sama.
Nah, yang ketiga ada bentuk komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini akan membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengembangkan keterampilan komunikasi tertulis Anda. Yang pertama, berusahalah untuk kesederhanaan. Komunikasi tertulis harus sesederhana dan sejelas mungkin. Meskipun mungkin berguna untuk memasukkan banyak detail dalam komunikasi interrasional, misalnya Anda harus mencari area di mana Anda dapat menulis sejelas mungkin untuk dipahami audiens Anda. Yang kedua, jangan mengandalkan nada, karena Anda tidak memiliki nuansa komunikasi verbal dan non-verbal. Berhati-hatilah saat mencoba mengomunikasikan nada tertentu saat menulis. Yang kedua, luangkan waktu untuk meninjau komunikasi tertulis Anda. Menyisihkan waktu untuk membaca kembali email, surat, atau memo Anda yang dapat membantu Anda mengidentifikasikan kesalahan atau peluang untuk mengatakan sesuatu secara berbeda. Yang ketiga, simpanlah file tulisan yang menurut Anda efektif atau menyenangkan. Jika Anda menerima pamflet email atau memo tertentu yang menurut Anda sangat menyenangkan atau menarik, simpanlah itu sebagai referensi saat menulis Anda komunikasi Anda selanjutnya. Dan yang keempat, ada bentuk komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk mengembangkan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang yang untuk mengonsumsi ide dan informasi. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi visual Anda. Pertama, tanya orang lain sebelum memasukkan visual. Jika Anda mempertimbangkan untuk berbagai bantuan visual dalam presentasi atau email Anda, pertimbangkan untuk meminta umpan balik dari orang lain. Yang kedua, pertimbangkan audiens Anda. Pastikan untuk menyertakan visual yang mudah dipahami oleh audiens Anda. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Anda, tetapkan tujuan pribadi untuk menyelesaikan hal-hal yang ingin Anda capai. Selangkah demi selangkah mungkin bermanfaat untuk berkonsultasi dengan kolega, manajer, atau mentor terpercaya Anda. Advokasi. Advokasi itu upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini advokasi dapat diartikan juga suatu rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, baik oleh individu maupun kelompok, agar membuat keputusan membantu suatu kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat. Tujuan advokasi kebijakan. Nah, tujuan advokasi kebijakan di sini untuk mendapatkan dukungan dari pengambilan kebijakan atau keputusan lintas sektor, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam pelaksanaan program. Tahap-tahap advokasi. Tahap-tahap advokasi yang pertama, mengetahui atau menyadari adanya masalah. Yang kedua, tertarik untuk ikut mengatasi masalah. Yang ketiga, peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, memutuskan tindak lanjut kesepakatan. Yang keenam, dilakukan secara terencana, cermat, dan tepat. Nah, di sini ada bahan-bahan advokasi yang harus disiapkan dengan matang. Yang pertama, sesuai minat dan perhatian sasaran advokasi. Yang kedua, memuat rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, memuat peran sasaran dalam pemecahan masalah. Yang keempat, berdasarkan kepada fakta. Yang kelima, dikemas secara menarik dan jelas. Dan yang keenam, sesuai dengan waktu yang tersedia. Advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, yaitu membentuk kerja jaringan advokasi atau forum kerjasama. Advokasi yang efektif itu yang pertama menyangkut analisa pemangku kepentingan, yang kedua strategi advokasi. Nah, strategi advokasi di sini yang pertama mengidentifikasikan dan menganalisa isu advokasi, yang kedua mengidentifikasikan dan menganalisa pemangku kepentingan utama,
Yang ketiga, merumuskan tujuan yang terukur. Yang keempat, mengembangkan pesan-pesan utama advokasi. Yang kelima, mengembangkan strategi. Yang keenam, mengembangkan rencana aksi advokasi. Yang ketujuh, merencanakan pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Nah, jadi di sini kesimpulannya, komunikasi dan advokasi kebijakan publik adalah advokasi publik adalah penggunaan strategi komunikasi untuk mempengaruhi perubahan opini publik dan sikap sehingga mempengaruhi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan dan mempromosikan perubahan perilaku, norma-norma sosial, dan kebijakan dan alokasi sumber daya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.